Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At this meeting, we learn about cause and effect atau bisa dibilang kalimat sebab akibat. Nah, uh, let's move to the first discussion. Nah, yang pertama itu uh, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai apa sih itu cause dan apa sih itu efek. Nah, bisa dilihat di PPT di sini. Cause adalah it's what makes something happen atau alasan kenapa sesuatu dapat terjadi, atau bisa juga dibilang sebagai sesuatu yang terjadi terlebih dahulu atau happen first. Nah, sampelnya tuh ada di sini. The floor was wet. Lantainya basah. Nah, apa sih efeknya dari lantai basah ini? Bisa dilihat di sini pengertian dari efek itu sendiri. Efek is what happens. Nah, efek adalah apa yang terjadi setelah kejadian yang sebelumnya. Nah, bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang terjadi karena suatu sebab. Atau bisa juga dengan kata lain bisa juga diartikan sebagai hasil atau kesimpulan dari sebuah aksi yang terjadi sebelumnya. Nah, example-nya tuh like, so I slipped and fell. Nah, di sini karena lantainya basah, maka efek yang terjadi setelahnya itu saya tergelincir dan terjatuh. Maka saya tergelincir dan terjatuh. Nah, disinilah inilah artis. Nah, inilah artis secara sederhana mengenai apa sih itu cause dan apa sih itu efek. Nah, yang selanjutnya kita akan pelajari mengenai writing tips, cara menulisnya, tips untuk menulis dari cause and effect. Nah, bisa dilihat di sini kelima kata ini digunakan untuk sebagai menggabungkan kalimat dari cause and effect. Nah, adapun beberapa lagi kata-kata yang digunakan untuk menggabungkan kalimat cause and effect. Contohnya itu seperti due to, because of, owing to, dan thanks to. Ada juga because, since, as, for, as a result of. Nah, kata-kata yang saya sebutkan tadi, kata gabungan yang saya sebutkan tadi itu memiliki struktur kalimat yang dapat digunakan dalam cause and effect. Nah, contohnya itu kata gabungan kalimat yang saya sebutkan tadi yaitu due to, because of, owing to, dan thanks to. Nah, keempat kata itu diikuti oleh kata benda atau noun. Contohnya itu like because of his hard work he managed to get the best students award. Ada juga owing to her hard work and intelligence we won the trophy. Nah, itu adalah kata-kata yang diikuti oleh noun atau kata benda. Lalu yang selanjutnya itu ada kata gabungan. Nah, baiklah, untuk yang selanjutnya itu ada kata gabungan kalimat cause and effect yaitu because, since, as, for, as a result of. Nah, kelima kata ini strukturnya itu dia diikuti oleh subject plus verb, subject plus kata kerja. Contohnya itu I have a stomachache because I ate too much food. Saya sakit perut karena because. Nah, because ini merupakan kalimat. Nah, dari because ini I ate. Dia diikuti oleh subjek I dan verb ate. Too much food. Karena saya makan banyak makanan. Nah, selanjutnya tips kedua yaitu ini menggunakan
kalimat sebab akibat dalam penulisan paragraf itu tujuannya untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dapat bekerja atau bagaimana sesuatu itu dapat terjadi. Nah, seperti itu. Ini dalam satu kesatuan key writing tipsnya. Nah, selanjutnya itu two things have to happen in a cause and effect sentence. Dua hal yang harus terjadi di dalam kalimat sebab akibat. Nah, yang pertama itu a cause is what makes something happen. Nah, penyebab adalah apa yang membuat sesuatu terjadi. Ini memang harus terjadi kan? Harus terjadi memang untuk bisa membuat kalimat sebab akibat. Terus yang selanjutnya itu an effect is what happens as a result of the cause. Akibat adalah apa yang terjadi sebagai akibat dari penyebabnya. Nah, bisa dilihat contoh di bawah ini. Look at the pictures below. Nah, di sini ada needle sama balloon. Nah, apa sih cause-nya dari dua pictures ini? Nah, jelas cause-nya itu adalah the needle atau jarumnya. Nah, apa sih efek yang akan ditimbulkan jika jarum ini bertemu dengan balon? Nah, efeknya yaitu the balloon will pop atau balonnya akan meletus. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, nah look at the pictures below. Match the cause with the effect. Nah, di sini kan ada cause-nya itu saklar lampu sama sun, matahari. Nah, di sini ada efeknya bola salju sama bola lampu. Bohlam lah. Terus di sini kan otomatis kan saklar ini jika saklar ini di-off-kan atau dimatikan, nah efek yang akan terjadi yaitu bola lampu yang sudah menyala tadi jadi mati atau meredup. Nah, selanjutnya di sini ada penyebab sun, matahari. Apa sih yang akan ditimbulkan dari efek yang akan ditimbulkan dari matahari ini? Nah, jika kita buat bola salju dan matahari muncul, ya jelas efek yang akan terjadi bola salju ini akan meleleh. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya, nah ini adalah tips untuk mengingat materi ini secara gampang, secara gampang atau secara mudah. Nah, yang pertama itu di sini ada the cause happens first. Nah, penyebab itu pasti terjadi yang paling pertama. Nah, selalu ingat ini untuk mengingat materi cause and effect ini. Terus yang selanjutnya the effect happens second. Nah, akibatnya itu terjadi yang kedua atau terjadi setelah yang pertama seperti itu. Nah, ini gampang sekali untuk diingat saya rasa. Terus bisa juga kita mengingat di dalam alfabet kan C lebih duluan ada sebelum E. Maka dari itu bisa diumpamakan C before E, C before E, cause before effect. Nah, ini salah satu juga bisa untuk gampang mengingat materi ini. Nah, look for clue words. Nah, mencari clue words, kata clue. Nah, di sini yang bisa tertera di sini hanya because, since, so, on account of, due to the fact. Sebenarnya masih banyak lagi kata-kata yang dapat menandakan kalimat cause and effect. Nah, kalian nanti bisa melihatnya dalam buku bahasa Inggris yang sudah dibagikan dan itu terdapat di halaman 77. Terus selanjutnya, nah ini adalah contoh-contoh kalimat kata-kata yang bergabung dengan kalimat sebab akibat. Nah, ini kalimatnya I bought dan a present.
because it was his birthday. Nah, yang mana sih uh, nah yang mana sih penyebab dari kalimat cause and effect ini? Ya jelas karena ini adalah hari ulang tahun Dance, it was Dance birthday, so the effect is efeknya itu atau akibat yang dari ulang tahunnya Dan itu, I bought him a present, aku membelikannya sebuah hadiah. Nah, apa sih kalimat penyambungnya dari dua kata ini? Nah, kalimat yang digunakan yaitu because atau karena. Terus yang selanjutnya itu ada contoh lain lagi. Nah, contohnya di sini bisa dilihat, the ice cream was melting as a result of the hot weather. Nah, bisa dilihat di sini kan es krimnya meleleh karena cuaca yang panas. Nah, apa sih penyebab dari kalimat ini? Ya jelas the hot weather atau cuaca yang panas. Dan apa sih efek yang ditimbulkan dari cuaca yang panas ini? Nah, karena kita sedang pegang es krim, ya jelas es krimnya pasti akan meleleh lambat laun. Apa yang kata sambung apa yang digunakan dalam kalimat ini? Yaitu as a result of kejadiannya. Terus selanjutnya, nah dari kalimat-kalimat ini bisakah kalian menganalisis yang manakah menjadi kata sambung? Nah, mari kita lihat bersama pada kalimat pada kalimat pertama ini, I told Ellen to come home because it was time for the dinner. Nah, bisa dilihat di sini kan ada juga jawabannya di sini. Jawabannya itu because, karena itu adalah words join-nya dari kalimat ini. Terus yang selanjutnya, the school was closed yesterday on account of the snowy weather. Di sini yang jadi kata pengikutnya atau kata gabungannya itu on account of. Nah, di kalimat ketiga ini Sarah could not go to the party due to the fact. Nah, ini kan juga ada sebagai keywordnya. Nah, jelas sekali saya rasa untuk bisa membedakan yang mana itu kalimat sebab akibat. Terus yang selanjutnya itu ada I saved $10 as the result of di sini dia pakai. Oke. Saya rasa teman-teman sekalian sudah bisa membedakan kalimat-kalimat cause and effect. Terus yang selanjutnya, nah lalu ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan untuk melatih pengetahuan kalian mengenai cause and effect. Nah, tugas ini dikerjakan dalam selembar kertas atau piece of paper. Nah, lalu dengan menggunakan kata sambung yang telah tertera di sini, gunakan ini, lengkapi kalimat-kalimat yang 4 ini agar dapat menjadi kalimat yang lengkap cause and effect. Agar dapat menjadi kalimat lengkap dari sebab akibat. Kan di sini bisa dilihat hanya ada satu kalimat. Nah, nanti kalian gunakan yang ini, kata sambungnya, lalu sambung kalimat itu. Seperti itu. Oke, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.